ganti PTS ya. Jadi Anda nanti rangkumannya kerjakan dengan baik. Siapkan buku catatannya silakan ya. Nanti Anda catat yang poin-poin pentingnya dulu. Kemudian nanti Anda pindahkan rangkumannya ya ke link yang nanti Bapak akan share ya. Silakan, sudah ada 51 siswa yang bergabung. Terima kasih semuanya kelas 9 ya. Bapak merasa berbahagia bisa jumpa lagi dengan Anda. Setelah kemarin juga Bapak berjumpa dengan kelas 9 selain 9E dan F di webinar Bahasa Indonesia ya. Baik anak-anakku sekalian, beberapa menit lagi kita akan mulai. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sini. Para pembelajar sejati, anak-anak SMP 1 Kota Cirebon kelas 9 yang luar biasa di tengah pandemi, di tengah suasana yang mungkin Anda tidak terbiasa, tapi alhamdulillah Anda semua bisa mengikuti kegiatan webinar ini, tetap bersemangat dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa untuk melejitkan potensi diri ya. Baik anak-anakku sekalian, 1 menit lagi kita akan mulai sambil menantikan kehadiran teman-teman yang lain. Pastikan yang belum membuka, Elang Dava, Dani Sujarahman, Anda masih ditutup videonya, tolong dibuka videonya. Pastikan videonya dibuka, karena kita akan segera mulai 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita akan mulai kegiatan webinar kita hari ini. Nanti rangkumannya dibuat yang baik ya, jangan salah-salahan, karena itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan nilai buat Bapak ya. Anda sudah melihat nilai project ya, itu adalah gambaran nilai akhir Anda ya. Jadi Bapak di masa pandemi ini semata-mata melihat tugas dan pertemuan webinar ya. Jadi bagi anak-anak yang tidak pernah mengerjakan tugas ya, yang tidak melaksanakan webinar ya, mungkin nilainya ya Bapak nilai pas KKM 75 ya. Ya itu saja ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah jam 9 lebih 10 menit kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, ada kata indah yang bisa kita ucapkan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah nikmatil iman. Alhamdulillah nikmatil Islam. Alhamdulillah nikmatil hidayah. Alhamdulillah nikmatil ukhwah. Alhamdulillah nikmatil hijrah. Alhamdulillah nikmatil maghfirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan selain ucapan sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai ungkapan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama sejenak untuk menengadahkan tangan kita, menundukkan wajah kita, memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini setiap detiknya bernilai ibadah. Agar apa yang kita lakukan hari ini setiap detiknya menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih smart, dan lebih bermanfaat. Mari kita sejenak merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita memohon kepada Allah yang maha segala-galanya. Semoga kegiatan webinar hari ini menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang kelak bisa menuntun tangan ayah dan ibu kita, memudahkan jalannya ke surganya Allah, yang kelak bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, itu ayahku, itu ibuku, jikalau kau masukkan aku ke dalam surgamu, maka masukkan juga ayah dan ibuku. Mari anakku sekalian, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak masih melihat anak-anak yang sikapnya masih belum baik, tolong hadirkan sikap terbaik karena ini menjadi bagian dari penilaian Bapak. Kita awali, tengadahkan tangannya semua. Bapak ingin melihat sikap Anda ketika berdoa. Tolong tangannya tengadahkan semua. Bapak ingin melihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillah. terima kasih ya Allah. Kau sudah izinkan kami untuk berkumpul, bertemu, bertatap muka secara webinar ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan webinar ini menjadi wasilah bagi kami agar menjadi manusia-manusia yang lebih hebat, lebih semangat dan lebih bermanfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hambamu. Ya Allah, kami mohon jadikan webinar hari ini sebagai wasilah bagi kami untuk menjadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua kami di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Nanti yang ingin menjawab pertanyaan Bapak, Anda boleh jawab ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Ya. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian rasakan selama ini dari mulai pertama kali kita harus lockdown dan hingga hari ini kita belum bisa bertemu langsung, bertatap muka di sekolah. Apakah kalian merasa nyaman? Ataukah kalian merasa menikmati? Ataukah kalian merasa jenuh dan lain sebagainya? Silakan, ada yang mau berbagi, Bapak ingin dengar. Jenuh Pak, jenuh Pak. Pak. Sebutkan. Gak ada pelajaran yang masuk Pak. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, sebutkan absennya, sebutkan kelasnya. Ya, silakan kemukakan apa yang ingin Anda sampaikan. Bapak ingin dengar terlebih dahulu. Silakan. Saya Pak. Izar Ya, Pak. silakan. Saya Pak. Izar. Izar Muhammad Pak. Izar dulu. Ya, Pak. satu-satu. Muhammad Izar, silakan Muhammad Izar. Saya ngerasa kalau Dulu. di pas sekolah di rumah itu kayak kita tuh sekolah tapi nggak belajar gitu Pak. Jadi cuma ngerjain tugas doang, nilai cuma ngumpulin nilai doang. Tapi pelajaran tuh nggak ada yang masuk Pak. Iya. Baik. Lagi Izar yang mau disampaikan? Cukup ya. Buat yang lain ya. Iya. Baik, tepuk tangan buat Ananda Izar, luar biasa nih, aktif sekali kemarin di Bahasa Indonesia, aktif, sekarang juga aktif. Terima kasih Izar. Yang lain silakan, ada yang mau disampaikan? Apakah ada menikmati atau Anda merasa jenuh atau bagaimana, Bapak ingin dengar ya? Apa adanya saja ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, siapa namanya Nak? Nadia Pak. Nadia, silakan Nadia. Kelas 9. Selama pandemi COVID ini nih Pak, kan kita tuh nggak sekolah Pak. Nah itu saya merasa di rumah tuh jenuh juga. Nah terus tuh kayak kalau belajar di rumah tuh nggak ada pelajaran yang masuk gitu Pak ke otak. Berarti otaknya harus ganti tuh kayaknya. Sehati ya sama Izar ya. Belajar tapi nggak masuk gitu ya. Baik, terima kasih. Cukup Pak. Satu orang Juga satu. sama Pak, begitu Pak. Iya, siap. Satu orang satu aja ya. Supaya yang lain. Jangan ada lagi. Barangkali ada yang berbeda. Nadia sama Izar ini nampaknya sehati nih ya. Sama-sama jenuh ya. Belajar tapi nggak ada. Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Siapa? Ya silakan. Dengan A. Jangan nanya dulu. Arya jangan nanya dulu. Curhat dulu ya. Oh. Ya silakan. Mau nanya sih ya curhat ya. Ya curhat dulu. Jadi itu kalau lagi kondisi kayak gini, ya awalnya enak. Tapi lama-kelamaan tuh nggak enak karena ya itu belajar gitu loh. Gitu ya. Ya. Ada pelajaran yang masuk. Terus ya bantuin adik juga. Jadi saya capek, lebih capek lagi. Oh gitu ya. Baik Arya. Terima kasih Arya, luar biasa. Terima kasih. Jadi sudah capek, tambah capek lagi, harus menjadi baby sister gitu ya. Baik, terima kasih Arya. Baik, silakan ada lagi. Sudah 3 siswa nih yang mengumpulkan keinginannya. Silakan. Silakan ada Saya lagi. Pak Jafran Pak. Jafran, silakan Jafran, luar biasa. Silakan Jafran. Tugasnya Pak makin banyak aja Pak, tiap makin hari tuh Pak. Aduh, pusing Pak. Pusing dah, ya baik. Luar biasa. Iya Pak. Terima kasih Jafran sudah berbagi dengan kita semua. Silakan yang lain. Silakan ada lagi. Silakan ada lagi. Sebutkan tadi kayak namanya langsung kayak Jafran ya. Silakan. Silakan Jafran. Yang lain. Mas sudah 4 siswa nih. Ada yang mau mengungkapkan, berbagi tentang suasana hati, ya? Ya silakan ada. Ada lagi? Bapak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Baik, sesi pertama 5 siswa sudah mendapatkan poin ya.
Mudah-mudahan di season kedua nanti Anda bisa mendapatkan poin tambahan. Anak-anakku sekalian, tidak ada yang merasa senang dengan kondisi pandemi ini. Tidak ada yang merasa nyaman dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya, Bapak yakin ya semua anak yang ada di sini diantaranya mempunyai keluhan yang sama. Semua akan mengatakan jenuh. Semua akan mengatakan saya belajar Pak, tapi seperti nggak belajar. Saya belajar Pak, tapi nggak ada yang masuk Pak. Pak, saya ngerjain tugas, tapi makin banyak Pak tugasnya. Semuanya pasti akan ada keluhan-keluhan yang luar biasa. Pertanyaan Bapak, apakah dengan mengeluh seperti ini membuat kita bahagia? Tentu tidak. Apakah dengan mengeluh seperti ini akan membuat suasana menjadi lebih nyaman? Tentu tidak. Ya, apakah dengan kita berusaha memberontak seperti ini kita akan menjadi lebih hebat? Tidak, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, dengarkan ini semua. Kita ini hanya hamba, kita ini hanya manusia yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kita ini hanya hambanya yang harus siap menerima semua ketentuannya. Anakku sekalian, pandemi ini adalah ketentuan dari Allah. Ya, pandemi ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, ya. Pandemi ini bukan sesuatu yang harus kita sesali. Maka anakku sekalian, sama Bapak juga sama seperti itu. Tapi ketika Bapak memutuskan untuk mengambil jalan mengeluh, kemudian menjadi tidak produktif, sangat disayangkan ya. Karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita berusaha menikmati pandemi ini. Maka anak-anakku sekalian, yang tadi mengeluh wajar karena itu manusiawi. Tapi kita harus ingat, kita masih punya masa depan yang harus kita persiapkan. Kita nggak boleh kalah sama corona. Kita nggak boleh kalah sama pandemi. Kita harus menjadi pribadi yang bangkit dan punya semangat. Bayangkan kalau seandainya satu anak satu hari menulis satu paragraf saja cerita. Misal ya, tentang pengalamannya selama pandemi ini. Dia gunakan bahasa yang cukup indah. Pandemi selesai tidak terasa sudah satu buku. Kemudian diterbitkan, dia bisa punya satu buku. Luar biasa itu. Atau yang senang menyanyi. Dia jangjreng. Tiba-tiba terinspirasi dengan buat dia membuat sebuah lagu. Ternyata dia bisa. Dan ketika nanti pandemi berakhir, dia perlihatkan kepada teman-temannya. Teman-teman, ini adalah karyaku selama masa pandemi. Aku menikmati masa pandemi. Kulalui hari-hari pandemi dengan menghasilkan karya-karya yang sudah luar biasa. Kalian tahu semua teman-teman, aku sudah menciptakan 10 lagu. Wah, luar biasa itu ya. Ketika nanti kita berjumpa di tadarus pagi, dan Anda perlihatkan kepada teman-teman Anda, ini satu lagu terbaik dari selama musim pandemi yang judulnya Corona Memikat Hatiku. Wah, luar biasa. Misalnya ya, misal begitu. Nah, itu hebat tuh, produktif itu. Produktif sekali itu. Atau ya Anda yang suka menulis puisi, Anda buat puisi, subhanallah ya. Anda begitu merasa bersyukur kepada Allah. Ternyata ya Allah, dengan pandemi ini aku menjadi dekat denganmu ya Allah. Yang tadinya nggak pernah ngaji, alhamdulillah. Sekarang satu surat pasti ku baca setelah subuh. Dia buat puisi dan ketika pandemi berakhir, dia acungkan tangan di depan temannya. Bu, izinkan saya membacakan puisi saya hasil karya di musim pandemi. Subhanallah. Produktif sekali dia. Lihat nak, bagaimana anak-anak yang bisa memanage pandemi ini menjadi sebuah kesempatan, ya. Dengan metode belajar seperti ini, di mana tadi kata Izzat, kata teman-teman tadi Anda bahwa sulit Pak, kita belajar tapi kayak nggak belajar, ya. Justru yang hebat itu adalah siswa yang menjadi pembelajar sejati. Dia tidak menjadikan guru sebagai sumber ilmu yang utama, ya. Dia kesempatan nih di musim pandemi ini dia banyak menjelajahi situs-situs yang baik buat dia. Hati-hati anak-anakku sekalian, ada anak yang sukses memakai gadget, ada anak yang gagal memakai gadget ya. Anak sukses memakai gadget adalah dia yang memanfaatkan gadget sebagai media untuk melajurkan potensinya. Subhanallah tuh. Dia ingin belajar membuat blog. Dia sasar tuh ya. Dia cari cara membuat blog. Dia jajal, dia coba. Sampai akhirnya dia menghasilkan sebuah blog yang isinya tentang curahan hati dia. Ya, kebahagiaan. Yang isinya tentang quote-quote original dia. Subhanallah itu. Luar biasa ya. Jadi itu anak yang sukses ya, yang sukses memakai gadget. Dia menjadi tuan bagi gadgetnya. Dia tidak menjadi budak bagi gadgetnya. Maka gadget yang dia miliki membuat dia makin hebat, makin semangat, dan makin produktif. Dan ketika pandemi berakhir, dia berubah wujud.
jadi Power Ranger. Wah, ya, menjadi siswa yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, menjadi bisa apa-apa. Yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi siswa yang luar biasa. Nah, itulah anak yang susah memakai gadget. Dan yang kedua, anak yang gagal. Dia merasa jenuh, merasa capek, akhirnya dia banyak menghabiskan waktu dengan game. Dan ketika pandemi ini berakhir, dia baru sadar bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa selain bermain game yang tidak bermanfaat buat masa depannya. Apa nggak boleh Pak main game? Boleh, tapi jadikan selingan, jangan jadikan kebutuhan. Ya, maka pastikan pandemi ini menjadi ladang pahala buat Anda. Pahala bagaimana Pak? Kita harus ngaji tiap hari, kita harus sholat tiap hari, kita harus baca Al-Quran tiap hari. Anak-anakku sekalian, Anda perlu tahu, yang namanya ibadah itu tidak hanya membaca Al-Quran. Yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat. Di dalam agama kita, ibadah itu dibagi dua. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Sholat, ya ibadah. Baca Quran, ibadah, ya. Tetapi Arya tadi bilang, saya bantuin ibu saya Pak, ngasuh adik saya. Itu ibadah. Bayangkan, yang tadinya Arya nggak pernah bantuin ibunya ngasuh adiknya, sekarang menjadi profesional, menjadi seorang yang bisa mengasuh adiknya. Maka setiap detik waktu yang dia lalui untuk mengasuh adiknya menjadi tabungan pahala buat Arya. Bayangkan itu. Berapa banyak itu setiap hari Arya mengasuh adiknya. Luar biasa itu Arya. Jangan dikira loh. Nanti ketika di yaumul hisab Anda terbengong-bengong. Ya Allah, apa yang menyebabkan timbangan hisabku begitu hebat? Aku biasa-biasa saja ya Allah. Aku hanya sholat fardu. Aku hanya membaca Al-Quran sehari 1 surat. Ya, kayaknya tidak ada amalan istimewa. Apakah jawaban Allah? Anda mungkin tidak sadar, ayah ya. Anda pernah disuruh oleh orang tua Anda selama masa pandemi untuk mengasuh adik Anda. Dan Anda lakukan dengan ikhlas. Kemudian orang tua Anda ridho. Itulah pahala yang membuat timbangan hisabmu menjadi berat. Allahu Akbar kabiro. Jangan dikira anak perempuan yang tadinya nggak pernah ngepel. Kemudian selama musim pandemi ini, tiba-tiba hatinya tergerak, ya, tanpa disuruh orang tuanya, ambil lapel, kemudian dia ngepel, ya Allah aku lakukan ini untuk membahagiakan orang tuaku. Orang tuanya ridho, bisa jadi kelak di hadapan Allah, timbangannya menjadi berat dan dia kaget. Allahu Akbar kabiro. Apa yang menyebabkan timbangan amalku begitu hebat? Ternyata setelah diberitahu dibukanya, amalannya dia lihat, amalan ngepel rumah. Gede banget. Allahu Akbar kabiro. Anak-anakku sekalian, hebat kan? Atau bisa jadi yang kemarin mengerjakan tugas kuot. Tugas kuot, jangan dikira loh. Anda membuat poster dakwah. Ya, Anda membuat poster dakwah. Kemudian dilihat oleh semua orang. Ada satu orang yang terinspirasi menjadi baik. Maka setiap detik waktu yang dia lalui karena perbuatan baik yang terinspirasi oleh Anda, pahalanya mengalir juga kepada Anda. Boleh jadi nanti di yaumul hisab nanti Anda terbengong-bengong. Ya Allah, mengapa begitu berat tabungan pahala kebaikanku? Apa yang sudah aku lakukan? Malaikat menjawab, hei nak, mungkin kau tidak tahu. Kau pernah membuat satu poster, ya, tugas agama dari guru agamamu di SMP waktu kelas 9. Dan ternyata poster itu banyak menginspirasi orang lain. Yang tadinya nggak rajin sholat, setelah membaca postermu menjadi wasilah, poster menjadi hidayah buat dia, dan dia menjadi rajin sholat. Maka lihat, ketika dia melaksanakan sholat, kau juga mendapat pahala yang sama. Allahu Akbar kabir. Mungkin buat kita sepele tapi dalam pandangan Allah, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala. Maka berbahagialah anak-anak yang bisa memanfaatkan media sosial sebagai ladang pahala buat dia. Ya Allah, saya memang sholat saya belum sempurna, ngaji saya belum bagus ya Allah, tapi saya berharap dengan saya membuat poster ibadah dakwah ini dan banyak orang yang terinspirasi, saya berharap ya Allah, mudah-mudahan poster ini menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hamba-hambamu. Lihat ketika Anda melakukan itu dan Allah yang maha melihat pasti mengetahui, maka subhanallah setiap hari kebaikan akan Anda mengalir kepada Anda. Itu Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita hanya bisa mengeluh, kalau kita hanya bisa mengatakan hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk, kita akan rugi Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani masa pandemi ini. Sambil kita berdoa dan memohon kepada Allah, agar Allah segera angkat pandemi ini.
dan kita bisa bertemu kembali bertatap muka. Karena sekalian, Bapak berharap kepada kalian semua di musim pandemi ini, nak, tulislah proposal hidupmu masing-masing. Ya, ingat loh, tahun depan diprediksi ya, tahun depan diprediksi secara medis, secara kesehatan, mungkin 2021 pandemi ini berakhir. Ya, asal izin Allah, insya Allah vaksinnya sekarang sudah diuji coba, sudah tahap kedua. Boleh jadi tahun 2001 Anda akan mengalami ujian, bukan UN ya, tapi AKM kalau tidak salah ya. Itu lebih sulit nak daripada UN ya, soalnya esai semua dan menuntut kejelian Anda secara logika. Bayangkan nak, kalau Anda biarkan selama masa pandemi ini otak Anda tidak bekerja, otak Anda tidak dimanfaatkan, maka itu akan sulit nak. Begitu masuk nanti akan keder. Maka sekali lagi anak-anak sekalian, siswa yang baik dia yang memposisikan dirinya sebagai pembelajar sejati, ya. Karena itu sekali lagi jangan tergantung sama guru, nak. Ya, kalau tadi kata Izar, tadi kata Nadia, kemudian kata siapa tadi namanya, Isanta, itu, ya, mengatakan Pak saya belajar tapi kayak nggak belajar, kemudian tugas makin banyak, nak. Lebih ngeri lagi, nak, kalau Anda sekolah tidak mendapatkan tugas. Bayangkan, berarti selama pandemi ini otak Anda libur, otak Anda istirahat. Bahaya itu, nak. Bapak pernah ceritakan di kelas dulu, kalau tenaga, apa bedanya Pak Asep dengan Aderai? Aderai ototnya begitu kuat, begitu hebat. Pak Asep ototnya biasa-biasa saja. Karena otot Aderai dilatih, ya, asupannya dijaga dan luar biasa sehingga menjadi besar. Bapak tidak pernah melakukan itu, maka otot Bapak kecil. Begitu pula dengan otak, nah. Otak yang tidak pernah digunakan itu akan menjadi otak udang, mengkeret. Bahasa Inggrisnya mengkeret. Do you know what is the meaning mengkeret? Nah, itu akan menjadi mengkeret, nah. Bahaya kan? Maka anak-anakku sekalian, Anda sudah di kelas 9. Yang harus Anda hadirkan adalah, ya Allah, saya menuntut ilmu bukan karena guru, ya, bukan karena siapa-siapa, karena saya ingin mencari ridhomu, dan saya ingin persiapan ujian nanti. Jadi anak-anakku sekalian, berdamailah dengan suasana seperti ini, ya. Jadi hilangkan rasa jenuh, rasa gundah segala macam, itu tidak akan menghilangkan, tidak akan menyelesaikan masalah. Maka jadilah pribadi yang hebat. Anggaplah sekarang ini Anda seperti kepompong. Ulat ya, ulat itu sedang dimasak kepompong. Anda sedang mengalami puasa, kepompong gak kemana-mana. Tapi begitu selesai masa puasa itu, kepompong berubah menjadi ulat yang membuat mata terpukau. Sama sekarang juga, nak, Anda anggaplah sebagai kepompong. Anda sedang dikarantina, Anda sedang dirumahkan, artinya di kawah canda dimukakan, diisi potensi dirinya. Ya, Anda cari itu potensi-potensi diri Anda. Nah, ketika pandemi ini berakhir, Anda berubah menjadi pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang membuat setiap orang menjadi terkagum-kagum, yang membuat setiap orang menjadi terpana, yang membuat orang menjadi melongo melihat Anda. Kok bisa ya? Dia yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang Masya Allah, karya puisinya banyak, ngajinya hebat, ibadahnya kuat. Luar biasa, keren. Maka ini, nak, sikap terbaik yang harus kita hadirkan. Ini sikap terbaik yang harus kita hadirkan menghadapi suasana seperti ini. Jadi jangan kita membenturkan. Karena hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang ridho dengan ketentuannya. Hamba Allah yang ikhlas menerima semua ketentuannya. Maka anak-anakku sekalian, sekali lagi pastikan kalau hari ini Anda punya rasa jenuh, punya rasa, gimana ya Pak, saya belajar tapi kok nggak masuk-masuk. Bayangkan, hadirkan wajah ayah Anda. Kalau Anda sedang jenuh dalam belajar, Anda yang sedang merasa tertekan, tugas banyak sekali, ingat, nak, rasa lelah, rasa capek ketika belajar itu adalah jihad Anda. Boleh jadi Anda tidak mendapatkan pahala yang banyak dari amal soleh seperti puasa dan sebagainya, tapi boleh jadi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah dari semangat Anda ketika belajar, ketika mengerjakan tugas-tugas. Ya Allah, saya mengerjakan ini karena saya ingin memuliakan orang tua saya, ya Allah. Maka jadikan setiap waktu yang saya lalui ketika mengerjakan tugas ini menjadi pahala buat saya, menjadi pengangkat derajat saya, ya Allah, agar kelak saya menjadi orang yang hebat, yang bermanfaat. Keren karena keren, kedengarannya juga enak. Jadi kalau nanti ditanya gimana kamu kabarnya, alhamdulillah, nikmat sekali saya melalui masa pandemi ini dengan berkarya produktif. Karya saya banyak nih sekarang, saya banyak bikin puisi, saya banyak bikin cerpen, saya banyak bikin keahlian. Tadinya saya nggak bisa bikin blog, sekarang saya 5 menit bisa bikin blog, ya. Maka kayak ayo mari kita, ya,
menjadi orang-orang yang punya talenta-talenta baru. Ya, itu lebih hebat nah menurut Bapak ya. Jadi kalau tadi Bapak mendengar keluhan yang tadi disampaikan oleh teman-temanmu, wajar. Sebagai manusia kita tidak akan pernah hilang dari perasaan itu. Tapi yang hebat adalah mereka yang bisa melalui semuanya dengan bagus. Ya, maka saran Bapak, anak-anakku sekalian, ibadahmu yang khusus kepada Allah tingkatkan. Sholatnya dijaga, jangan menjadi hamba yang makin jauh dari Allah. Jangan sampai pandemi ini membuat kita melempem, membuat kita lemah, membuat kita tak berdaya. Ya, lakukan, targetkan, ya Allah saya sehari bisa baca sholawat 100 kali. Habis itu kamu berdoa, ya Allah dengan kehebatan, keagungan dan keberkahan sholawat, hamba mohon ya Allah kabulkan keinginan saya pengen jadi insinyur ya Allah, saya pengen jadi dokter, tolong ya Allah berikan saya beasiswa ya Allah, mudahkan ya Allah, bukakan pintu-pintu kesuksesan buat saya. Keren bayangkan selama pandemi Anda lakukan itu, tiap hari Anda lakukan baca sholawat 100 kali, kemudian berdoa, kemudian tiap hari yang tadinya nggak pernah baca Quran Anda baca Quran, walaupun hanya 1 surat, ya Allah saya tadi baru baca surat An-Naba ya Allah, tolong ya Allah jadikan setiap hurufnya menjadi wasilah buat saya ya untuk memudahkan saya mencapai cita-cita saya tuh ya Allah pengen sekali jadi dokter, pengen sekali jadi guru, pengen sekali jadi insinyur, pengen sekali jadi pengusaha, pengen sekali jadi direktur, apa cita-cita Anda, tolong ya Allah mudahkan ya Allah, karena saya ingin dengan cita-cita itu membahagiakan orang tua saya. Bayangkan Anda lakukan itu setiap hari, hebat ya, itu ibadah-ibadah yang khusus, jadikan wasilah buat mencapai cita-cita Anda. Keren karena Anda sudah mengumpulkan energi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ibadah-ibadah yang sifatnya umum. Tadi membantu ibu di rumah, ya, mengerjakan tugas-tugas orang tua di rumah, mengepel, mencuci pakaian dan sebagainya. Anda lakukan. Niatin sebelum Anda nyapu tuh, ya Allah, saya mau nyapu rumah ini. Saya mohon ya Allah dengan saya menyapu ini menjadi wasilah buat saya, memudahkan saya ya Allah untuk mencapai cita-cita saya sebagai, tulis sebutkan namamu. Ya Allah mudah-mudahan kau ridho. Lihat ridho Allah fi ridhol walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ya, ketika Anda menyapu dan orang tua Anda bahagia, ya Allah, tidak terlihat, tidak terasa, air matanya menetes. Ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho punya anak dia ya Allah. Tolong ya Allah, hebatkan ya Allah, cerahkan masa depannya. Ingat seorang anak yang bisa membuat orang tuanya menangis karena ridho, karena bahagia, karena senang, maka setiap tetesnya adalah jaminan kesuksesan buat dirimu. Dengarkan ini baik-baik. Maka kalau kamu punya cita-cita, yang kamu pikirkan bukan sekolah di mana, bukan belajarnya gimana, tapi yang kamu pikirkan bagaimana setiap hari kamu bisa memuliakan orang tuamu. Maka bagaimana caranya setiap hari kamu makin bisa memuliakan orang tuamu, membahagiakan orang tuamu. Maka setiap hari caranya supaya kita makin dekat dengan Allah. Maka terakhir, sebagai penutup webinar kita hari ini, baik-baik. Apapun cita-citamu dengan baik-baik. Mau insinyur, mau teknokrat, mau dokter, mau pengusaha, apapun cita-citamu, mau tentara, mau polisi, apapun ya. Yang pertama yang harus kamu pikirkan, bagaimana caranya setiap hari saya makin dekat dengan Allah. Demi Allah sepintar apapun dirimu, sehebat apapun kamu, kalau Allah nggak ridho, kamu nggak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi kalau kita sukses bukan karena kita hebat, tapi karena Allah mudahkan kita. Maka dengarkan, pastikan setiap hari kamu makin hebat ya hubungan dengan Allah. Makin yakin dengan kekuasaan dan keberadaan Allah. Makin yakin dengan janji-janji Allah. Makin yakin dengan cara-cara yang diajarkan Allah. Dan makin yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Termasuk yang sekarang ini, masa pandemi, ini adalah sesuatu yang terbaik buat Allah. Kita syukuri, kita nikmati dengan cara bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah angkat pandemi dan kita makin produktif. Yang kedua kalau kamu punya cita-cita setelah kita makin dekat dengan Allah, pastikan setiap hari yang kamu lalui makin membuat orang tua kamu bahagia, makin membuat orang tua kamu senang, makin membuat orang tua kamu hebat. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ketika orang tuamu ridho, Allah ridho.
Ketika Allah ridho, perhatikan nak. Ketika Allah ridho, maka Allah mudahkan semuanya. Mungkin kata orang lain kamu nggak mungkin mencapai itu. Mungkin kata orang lain kamu nggak bisa. Mana mungkin kamu bodoh. Mana mungkin kamu goblok. Tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi. Maka anakku sekalian, jangan pernah merasa bangga kalau kita dapat ranking. Kalau kita dapat juara di kelas. Kalau semuanya itu dia membuat kita makin dekat sama Allah. Maka lakukan itu. Jadi pandemi ini harus membuat kita makin hebat di mata Allah dan makin hebat menjadi pribadi pembelajar sejati. Itu saja anakku sekalian, pertemuan kita ya luar biasa. Mari kita berdoa sama-sama. Tengadahkan tangannya. Bapak yakin di depan mata Bapak ini ada calon-calon wali kota mungkin, calon-calon menteri, calon-calon presiden, calon-calon insinyur, calon dokter, orang-orang hebat yang kelak akan mewarnai negeri ini. Satu pesan Bapak, jika nanti kamu kelak menjadi orang yang hebat, yang menjadi pewarna negeri ini, jangan lupa dengan jabatanmu, dengan profesimu, apapun, di bidang apapun, harus membuat kamu makin manfaat buat hamba-hamba Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekalian, mari kita berdoa sama-sama. Amin. Tidak ada yang bahagia dengan pandemi ini. Tapi kita juga harus merasa bahwa kita sebagai hamba yang lemah hanya bisa menerima dengan ikhlas semua yang Allah gariskan. Maka mari kita memohon kepada Allah hari ini. Amin dalam hati saja ya. Mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah yang maha melihat, maha menatap, menjadikan kita anak-anak yang hebat. Tidak hanya hebat tapi juga smart. Tidak hanya smart tapi juga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, saksikan ya Allah, ini kami hamba-Mu, anak dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Datang kepadamu untuk memohon keriduan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Jadikan kegiatan hari ini menjadi wasilah bagi kami, agar kami menjadi anak yang lebih soleh lagi, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bermanfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba-Mu. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, agar kami senantiasa ikhlas menerima semua ketentuan-Mu. Ya Allah, izinkan kami ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, agar kami bisa membalas orang tua kami semua kebaikannya ya Allah. Kami ingin ya Allah membalas setiap tetes darah yang ibu kami keluarkan di saat melahirkan kami ya Rob. Tolong kami ya Allah, agar kami bisa membalas setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh ayah kami di saat mencari nafkah untuk biaya pendidikan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap detik waktu yang kami lalui di masa pandemi ini membuat kami makin dekat denganmu, makin produktif sebagai seorang siswa, sebagai seorang pembelajar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ini kami hamba-Mu ya Rabb, hamba-Mu yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak lalainya, datang memohon kepadamu. Ampuni kami ya Allah, cerahkan masa depan kami ya Allah, hebatkan diri kami ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat. Ya Allah, jika tiba saatnya nanti kami harus menghadap kepadamu, Kau utus malaikat maut menjemput kami mohon ya Allah, indahkan saat kematian kami, wafatkan kami di tempat yang mulia pada saat yang mulia ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, jadikan sisa yang kami miliki ini bisa membahagiakan keduanya, bisa memuliakan keduanya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih anakku sekalian. Silakan diisi absensinya. Nanti Bapak akan sharing untuk mengerjakan rangkuman ya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Bapak merasa bangga punya anak-anak seperti kalian, punya siswa yang hebat-hebat seperti kalian. Semoga kita dipertemukan kembali kelak di surga Allah ya. Surga menjadi tempat untuk kita terindah
juga menjadi tempat berkumpul kita kembali terindah dengan teman-teman kita yang sama berjuang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa sebelum meninggalkan ruangan ini pastikan Anda sudah mengisi absensi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anak sekalian Anda boleh meninggalkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat anak-anak kelas 9A sampai dengan kelas 9B. Bagus tepuk tangan. Silakan Anda boleh meninggalkan ruang meeting ini setelah ya. Akan share link untuk mengerjakan rangkuman. Ya, terima kasih. Semoga cinta yang ada buat nanti menjadi pasangan. Silakan kelas 9 yang sudah mengisi boleh meninggalkan meeting room ya. Terima kasih semuanya.